Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam dengan NIM A11 2022 14665. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir, yaitu mengenai analisis sentimen ulasan dari produk di Shopee. Nah, pertama-tama kita lihat datasetnya terlebih dahulu. Datasetnya yaitu terdiri dari beberapa fitur. Yang pertama itu ada ulasan, rating, kategori, nama produk, ID produk, terjual, ID toko, URL, dan label. Dimana label ini masih 0 karena masih belum diproses. Untuk sekarang semua dataset yang saya miliki masih berlabel 0. Oleh karena itu, untuk mendapatkan label yang sebenarnya kita harus memprosesnya terlebih dahulu. Oke, pertama-tama langsung masuk saja. Pertama kita install atau import yang kita perlukan terlebih dahulu. Di sini ada install Sastrawi, Pandas, Matplotlib, Sastrawi, Workcode, dan NumPy. Lalu selanjutnya kita load data terlebih dahulu, yaitu dengan df id CSV dengan nama dataset yang saya miliki yaitu database CSV. Lalu kita df ini akan memunculkan 5 data yang kita miliki. Setelah data itu kita akan melakukan labeling, dimana labeling ini berdasarkan nilai rating yang diberikan, semisal 1 atau 2 itu akan dikategorikan menjadi negatif, sementara 3, 4, 5 akan dikategorikan menjadi positif. Berikut adalah codingannya dan juga hasil yang ditampilkan. Lalu selanjutnya kita akan memasuki pre-processing. Di pre-processing ini ada beberapa langkah, yaitu ada lowering, normalisasi, stemming, dan stop word. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam lowering. Kita akan, setelah data yang disimpan tadi, kita akan mengubah semua kata menjadi huruf kecil. Lalu selanjutnya ada normalisasi, di mana normalisasi ini mengubah kata dengan menjadi dengan, kue menjadi saya, bagaimana dengan bagaimana, atau penulisan yang kurang tepat dan diubah menjadi bahasa formal. Lalu di sini muncul 5 data dari yang teratas. Lalu selanjutnya kita akan memasuki stop word. Stop word ini berfungsi untuk menghilangkan kata-kata yang sering muncul. Di sini kita akan menggunakan import Sastrawi, yaitu library yang berbahasa Indonesia, dan ini adalah data yang muncul. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tokenize. Tokenize ini membagi kalimat menjadi per kata. Misalnya ini ada pesanan sesuai yang digambar. Lalu selanjutnya kita memasuki stemming. Stemming ini mengubah semua kata yang telah ditokenize tadi menjadi kalimat dasar. Dan berikut adalah code-nya. Di sini setelah kita melakukan tokenize, kita akan menyimpannya ke dalam data versi 2. Dan ini data versi 2 yang telah melalui proses tokenize. Lalu di sini akan menggabungkan kedua atribut, di mana add1 ini berisi fitur label yang semuanya masih 0, sementara yang T2 ini sudah berlabel baik positif atau negatif. Lalu setelah itu kita akan melakukan pd concat, menggabungkan label yang ada di 2 ke label 1. Lalu setelah melalui proses pre-processing, setelah data bersih, lalu kita akan memasuki menghitung kata dengan tf-idf.
dengan quote sebagai berikut ini. Lalu ini ada term with vocabulary-nya. Nah, di sini setelah term vocabulary-nya ini ada term frequency all. Di sini kolom pertama berarti jumlah, yang kolom kedua berarti tata letak, dan kolom 3 berhasil dari TF. Dan ini adalah salah satu contoh yang telah berhasil, yaitu kirim respon super cepat. Lalu ada term frequency, kita lakukan seperti tadi. Lalu di sini sebelum melakukan pemodelan kita akan melakukan visualisasi, baik visualisasi dari yang positif maupun negatif. Di sini data train yang berlabel 0 atau berlabel negatif akan ditampilkan. Dan di sini ditampilkan 5 dari urutan 5 pertama dari dataset yang kita miliki. Lalu kita mengimport word call. Di sini kita melakukan join dan ulasan negatif. Di sini adalah visualisasi dari ulasan negatif. Ada kata-kata ukuran dari kata dasar yang muncul di sini berdasarkan jumlah mereka. Semakin besar maka semakin banyak pula semakin besar pula kata yang digambarkan di sini. Misalnya di sini ada barang maka sering muncul dalam dataset tersebut. Lalu kita akan melakukan visualisasi pada label positif. Di ulasan positif ini kata yang sering muncul yaitu bagus, cepat, thanks, sangat, mantap, dan lain-lain. Lalu setelah kita visualis satu persatu, di sini akan memvisualisasikan secara bersamaan dengan menggunakan chart, di mana chart ini menunjukkan bahwa ulasan positif lebih besar dibandingkan ulasan negatif. Selanjutnya kita akan memasuki tahap modeling. Pertama-tama kita akan melakukan split data, di mana split data ini dibagi menjadi dua, yaitu training dan testing, dengan kode sebagai berikut. Lalu di sini kita akan menggunakan model naive Bayes. Setelah melakukan modeling menggunakan naive Bayes, kita akan menghitung akurasi, recall, dan lain-lain menggunakan conversion matrix. Dan hasil dari perhitungannya yaitu menunjukkan kurva seperti ini. Baik, sekian dari presentasi tugas akhir saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.